Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi mengenai fotosintesis. Masih ingat kan, fotosintesis ini merupakan metabolisme anabolisme. Ya kan? Anabolisme apa? Penyusunan. Apa reaksi dari fotosintesis? CO2 atau karbon dioksida ditambah dengan air atau H2O menghasilkan C6H12O6 atau nama lainnya glukosa dan oksigen atau gelembung. Nah, kita akan membahas mengenai bagaimana sih reaksi fotosintesis itu bisa dia menghasilkan glukosa dan oksigen. Oke, yang pertama sekali itu ada namanya reaksi terang atau Hill. Itu terjadi pemecahan H2O menjadi gelembung-gelembung atau oksigen. H2O menjadi oksigen. Nah, ini namanya reaksi terang. Reaksi terang. Ya kan, reaksi terang ini atau nama lainnya adalah Hill. Dia ini terjadi pada klorofil, bagian grana atau grana khususnya di tilakoidnya. Oke, nah pada reaksi terang ini dia terjadi ada siklik dan non-siklik. Nah, siklik ini dia menghasilkan ATP, sedangkan non-siklik dia menghasilkan ATP dan NADPH2. NADPH2. Oke, paham ya bedanya ya? Siklik dan non-siklik. Nanti kita bahas apa sih perbedaan lebih spesifiknya lagi. Nah, jadi pada reaksi terang ini dia terjadi yang namanya fotolisis air. Fotolisis. Di mana H2O, dia tadi kan bahannya H2O kan? Di mana H2O ini tadi dipecah menjadi 2H positif plus setengah O2. Dipecahlah menjadi oksigen. Gitu, paham ya sampai sini ya? Jadi, reaksi terang itu dia terjadi di grana, khususnya di tilakoid. Pada reaksi ini dia ada tahap siklik dan non-siklik. Pada reaksi terang juga terjadi fotolisis. Nah, jadi ada juga namanya, kalau kita misalnya praktikum, misalnya diadakan praktikum, pada reaksi terang ini nama ujinya itu adalah uji Ingenhorst. Nah, ujinya ini kayak mana gitu kan? Ujinya ini satu menggunakan hidrila. Nah, jadi ini ada di tabung reaksi. Di sini ada tanaman hidrila. Gitu kan? Baru di sini ada corong. Ditutuplah hidrila ini. Gitu. Nah, waktu ditutup, ini ada corong ya namanya. Ini corong. Ini hidrila. Baru ini ada cahaya atau lampu. Kita pakai senter lah kan. Jadi waktu disenter, di sini bakalan tahu ada enggak gelembung-gelembungnya. Nah, jika gelembungnya ada, gitu kan, itu akan membuktikan bahwa terjadilah proses fotosintesis. Ingat, pada reaksi terang itu, dia itu membentuk namanya oksigen. Jadi pada hidrila ini ada tidaknya gelembung. Paham ya? Yuk, selanjutnya ada lagi namanya reaksi gelap. Reaksi gelap itu dari mana? Itu pembentukan dari CO2 karbon menjadi glukosa. Ini namanya reaksi gelap. Atau Calvin. Jadi ingat ya, kalau pada fotosintesis itu ada reaksi gelap namanya Calvin atau siklus Calvin, terjadi di stroma.
terjadi di stroma. Kayak mana sih cara ngapal reaksi-reaksinya? Ingat aja cara ngapalnya, Fr kuadrat. Apa Fr? F itu fiksasi, R itu reduksi, dan R1 lagi regenerasi. Oke, reaksi gelap terjadi di stroma. Cara ngapalnya itu adalah Fr kuadrat. F berarti terjadinya fiksasi. Baru R1 lagi terjadinya reduksi, dan R1 lagi terjadinya regenerasi. Ini bagaimana sih prosesnya? Nah, pertama sekali, fiksasi itu terjadi pengikatan. Apa yang diikat? CO2 diikat oleh RUBP. Nah, RUBP ini enzim ya, menjadi PGA. Nah, selanjutnya senyawa PGA ini, PGA dia direduksi menjadi PgAl. Ya kan? Selanjutnya PgAl diregenerasi atau diubah menjadi glukosa atau amilum atau pati sama RUBP. Paham ya sampai sini ya? Ya, pada reaksi gelap itu hasilnya itu ada glukosa dan RUBP. Nah, contoh ujinya itu uji apa aja pada reaksi gelap ini? Gitu, contohnya itu nama ujinya itu adalah uji Sachs. Contohnya itu pada permukaan daun. Ya kan? Jadi yang diuji di sini ada enggak sih amilum pada permukaan daun tersebut atau pada tumbuhan tersebut. Misalnya, daun, ini ada gambar daun. Ada 2 daun, nah 1 parameter ya kan. 1 yang diolesi oleh vaselin atau namanya dilapisin suatu zat gitu kan daunnya. 1 lagi daunnya yang terbuka. Gitu kan. Ini misalnya diolesin sama vaselin. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melihat ketika dia ditutup vaselin ini bakalan terjadi nggak fotosintesis gitu. Bagaimana permukaan daunnya? Nah, pasti otomatis jawabannya bahwa daun yang tidak ditutupin oleh vaselin dia akan melakukan proses fotosintesis. Gitu. Nah, selanjutnya daun ini tadi akan kita gerus atau kita haluskan. Gitu kan, daun ini akan dihaluskan, kemudian ditetesi oleh Lugol, gitu kan. Nah, ketika ditetesin oleh Lugol untuk mengetahui ada tidaknya amilum, ketika hasilnya positif, dia berarti warnanya berubah dari hijau berubah menjadi biru kehitaman. Paham ya sampai sini ya? Iya, ini pada daun. Baru ada juga lagi daun itu direbus. Nah, daun direbus. Tujuannya untuk apa? Nah, untuk mengetahui sel yang mati. Apa aja sel yang matinya tersebut. Baru ada daun dikasih alkohol. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk melihat klorofil yang terlarut. Paham ya sampai sini? Nah, jadi ini aja perbedaan inti dari konsepnya. CO2, dia ini ketika dirombak, dia akan menghasilkan glukosa. Nah, sementara H2O, dia akan menghasilkan oksigen. Ya kan? Ingat aja siklus-siklusnya ini. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika belum mengerti, silakan diulang-ulangi lagi videonya. Terima kasih.